Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita kenikmatan sehingga pada hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas ya. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, tetap semangat ya hari ini untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2 dan 3 bersama Ibu Wiwi Kurniasi. Ya, anak-anak, ayo kita mulai saja belajar hari ini. Materinya usaha ekonomi masyarakat. Yang akan kita pelajari adalah 1. Jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya. Yang kedua, pengaruh usaha ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yuk, mulai. Jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah usaha perorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang. Yang kedua itu usaha kelompok. Usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Jadi bisa 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, masing-masing usaha ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kita pelajari satu-satu dulu kelebihan dan kekurangan dari usaha perorangan. Kelebihan dari usaha perorangan adalah yang pertama, kebebasan untuk mengembangkan usaha sesuai keinginan. Jadi kalian bebas, mau membuat misalnya usahanya di bidang kuliner, kalian ini masak ini dan lain sebagainya, itu kalian bebas menentukan karena usaha itu yang punya kalian sendiri. Kelebihan yang kedua itu adalah seluruh keuntungan yang didapat dari hasil penjualan itu dinikmati oleh diri sendiri ya. Yang ketiga, kelebihannya adalah mudah dan cepat dalam mengambil keputusan ya. Nah, jadi kita mau usaha apapun bebas langsung bisa terrealisasi ya. Beda halnya kalau kita bersama-sama, itu kan akan menunggu satu dengan yang lainnya sehingga prosesnya menjadi lebih lama nantinya ya. Jadi kelebihannya mudah dan cepat dalam mengambil keputusan. Itu kelebihan yang ketiga. Nah, tapi ingat, selain kelebihan tentunya ada juga kekurangannya. Kekurangan yang pertama, usaha perorangan itu biasanya terbatasnya modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemilik usaha. Jadi karena hanya satu orang yang memikirkan ide atau gagasannya, jadi agak terbatas. Yang kedua, kekurangannya adalah jika ternyata nanti ada kerugian, yang namanya usaha ya perlu kalian pahami, tentunya tidak selalu untung, ada kalanya untung, ada kalanya juga rugi. Ketika kalian mengalami kerugian, yaitu ditanggung oleh sendiri ya, karena yang membuat usaha kita sendiri gitu. Nah, contoh dari usaha perorangan itu ada usaha di bidang pertanian, industri ada, dan juga perdagangan ya. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan usaha kelompok. Apa saja kelebihan dari usaha kelompok adalah 1, memiliki modal dan kemampuan usaha lebih banyak karena orangnya banyak, modalnya digabung-gabung jadi satu orang memiliki modal misalnya 100.000, kalau 10 orang kan jadinya 1 juta itu ya, jadi modalnya lebih banyak. Kemudian kelebihan yang kedua, kerugiannya ditanggung bersama-sama karena usaha kan tadi modalnya bareng-bareng, jadi kalau rugi juga sama ditanggung bersama-sama. Itu kelebihan
kelebihannya. Tapi kembali lagi, ada juga kelemahannya, kekurangannya. Yang pertama kekurangannya adalah pengambilan keputusan lambat. Misalnya kalian anggotanya ada 5 orang, kan harus menunggu. Tidak boleh hanya 1 orang yang keputusannya dari 1 orang saja. Yang namanya kerja tim, jadi keputusan apapun harus dimusyawarahkan secara bersama-sama. Apalagi terkait dengan tadi modalnya secara bersama-sama. Jadi keputusan apapun yang akan diambil harus secara bersama-sama juga. Ya. Yang kedua, keuntungannya tetapi dibagi bersama. Jadi berapapun untungnya harus kalian bagi. Kalau 5 orang berarti dibagi 5 orang ya. Kekurangan yang ketiga adalah adanya perbedaan pendapat yang mempengaruhi kelanjutan usaha. Misalnya, tidak bisa dipungkirin masing-masing orang memiliki karakter watak yang berbeda-beda. Ada yang inginnya pendapatnya sendiri yang diikuti. Misalnya, si A ingin usahanya membuat kue, bentuknya misalnya lingkaran. Si B inginnya membuat kue, bentuknya tapi persegi panjang misalnya. A keke istilah dengan pendapatnya, yang B juga sama, inginnya pendapat yang dituruti. Kalau kedua-duanya ini tidak ada yang mau mengalah, maka yang terjadi adalah akhirnya akan terjadi penutupan pada usaha tersebut, tidak akan berjalan itu karena masing-masing mementingkan egonya sendiri. Itu kekurangan usaha berkelompok ya. Contoh dari usaha kelompok itu ada persekutuan komanditer atau CP, ada juga firma, ada juga perseroan terbatas atau PT dan koperasi ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca lagi di buku-buku pena, karena ini kan mereview, mengulang kembali materi yang kemarin ya, tapi ulang lagi ya. Sekarang kita lanjut lagi. Kalau sebelumnya kita belajar contoh kegiatan ekonomi, sekarang kita belajar jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada produksi. Apa sih produksi itu? Produksi itu adalah mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Nah, tentunya dalam proses ini ada orang yang melakukannya. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Ya. Kemudian contoh dari kegiatan produksi, ini kegiatan yang menghasilkan itu ada petani, tentunya kan dia menghasilkan padi setelah menanam padi ya. Ada pengrajin batik, kemudian ada juga penjahit. Kemudian jenis kegiatan ekonomi yang kedua itu ada distribusi. Apa arti distribusi? Mungkin kalian suka mendengar kalimatnya, didistribusikan kemana ya barang ini dan lain sebagainya ya. Jadi arti dari distribusi adalah menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Itu arti dari distribusi. Orang yang melakukan menyalurkan kegiatan barang tersebut itu disebut dengan distributor. Nah, contohnya adalah pedagang asongan, ada agen beras, ada juga warung ya. Selanjutnya yang ketiga adalah konsumsi. Apa arti konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebutnya dengan konsumen. Ya, contoh dari kegiatan konsumsi adalah memakai sepatu, ada meminum susu, ada juga menulis di buku. Jadi perlu dipahami, yang namanya konsumsi itu bukan hanya meminum atau makan, tapi menggunakan pun sama, itu masuk kegiatan konsumsi ya, memakai barang. Yuk kita lanjut materi berikutnya, itu sikap menghargai usaha orang lain. Kan masing-masing orang memiliki usaha yang berbeda-beda tentunya, ada yang sama, ada juga yang berbeda, tidak mungkin sama semua, karena memang Allah menciptakan semuanya yang ada di dunia ini berbeda-beda, dari jenis kelamin dan lain-lain, termasuk
jenis usaha. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan usaha-usaha tersebut supaya tidak terjadi perpecahan misalnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah sikap menghargai usaha orang lain. Itu penting sekali. Nah, sepintar apapun kalian, kalau kalian tidak pandai menghargai orang lain, kalian tidak akan bisa menjadi orang yang berhasil. Ya, tidak akan banyak temannya. Orang yang berhasil itu adalah orang yang bisa menghargai usaha orang lain, apapun jenisnya. Apa saja, bagaimana sikap menghargai usaha orang lain yang harus kita lakukan? Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Misalnya, kamu usahanya tadi ada yang membuat kue, yang satunya lagi usahanya misalnya membuat pakaian. Masing-masing harus saling menghargai, tidak boleh saling menghina, mengejek. Atau yang usahanya sama, kamu usahanya membuat kue, yang satunya lagi kue juga sama, tetapi jenisnya mungkin ada yang beda, ada yang sama. Nah, itu pun sama, harus saling menghargai. Meskipun misalnya buatan kalian itu rasanya lebih enak dibandingkan temannya yang lainnya, gitu, tapi harus tetap saling menghargai. Jadi nggak boleh, kamu masakannya nggak enak, misalnya usahanya kurang menarik. Nah, itu nanti yang akan terjadi, timbulnya perpecahan, perselisihan. Ya, nggak enak kalau kita banyak musuh nantinya jadinya, ya. Jadi harus menghargai. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, ya. Jadi jika kita memiliki usaha kemudian kita tidak sanggup mengerjakan usahanya sendiri, sudah pasti kan kita akan membutuhkan orang lain untuk membantu pekerjaan kita supaya lebih ringan, supaya lebih mudah. Nah, itu tentunya orang yang membantu kita kan harus dibayar uang lelahnya, karena dia pun mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi harus diberi upah, ya, atau diberi uang sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan, ya. Yang berikutnya adalah membayar upah karyawan tepat dengan jumlah yang sesuai, ya. Jadi usahakan waktunya disesuaikan. Misalnya dari awal waktu kalian merekrut karyawan, minta bantuan orang untuk membantu kerja kalian, misalnya ada kesepakatan, ya, setiap akhir bulan atau setiap tanggal 10 nanti akan dibayar gajinya. Nah, jadi ketika sudah tanggal 10 ya langsung dikasih gajinya. Jangan nunggu nanti tanggal 12, 13, kasihan keluarganya, ya. Dia pun sama kan membutuhkan kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi. Jadi harus sesuai waktunya dan sesuai bayarannya. Kalau tadi kesepakatannya misalnya 1 bulan itu akan dibayar 5 juta. Jadi ketika sudah tiba saatnya 1 bulan, dia harus dibayar tadi sama dengan sesuai itu, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan usaha, ya. Jadi kan orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita sukses misalnya melakukan usaha apapun itu, ya, ajaklah orang lain untuk melakukan kegiatan usaha. Mungkin awalnya misalnya dia bekerja dengan kalian, belajar banyak tentang proses-proses yang kalian bisa berhasil. Nah, di kemudian hari kalian berikan kesempatan dia untuk membuka usaha sendiri supaya bisa sukses seperti kalian, ya. Itu sikap-sikap menghargai usaha orang lain. Selanjutnya adalah memuji hasil usaha orang lain. Tidak usah dipungkiri, nah, masing-masing setiap orang itu pasti suka yang namanya dipuji, ya. Tuh, ya. Jadi banyak-banyak memuji orang lain, ya, meskipun sebenarnya sih mungkin tidak terlalu bagus atau tidak terlalu enak tadi yang ibu bilang makanannya, tapi tetap kita berikan pujian, karena pujian kita itu akan bisa jadi menimbulkan, menambahkan, memunculkan motivasi dalam diri orang lain. Jadi mudah-mudahan dengan pujian yang kita berikan tadi memberikan semangat kepada orang lain untuk membuka usaha sehingga sukses bersama-sama dengan kalian, ya. Yang keenam, melakukan persaingan usaha dengan sehat, ya, sehat dan
yang baik dan benar. Tentunya tidak boleh dengan kecurangan. Selanjutnya adalah cara menciptakan persaingan usaha yang sehat. Nah, itu seperti apa sih yang harus kita lakukan? 1. Tidak merasa iri dengan keberhasilan orang lain. Nah, apalagi sampai sampai menghilangkan misalnya keberhasilan orang lain tersebut. Misalnya si ini jualan baju, laris sekali, banyak pengunjung yang datang, tentunya padahal banyak pengunjung yang datang tadi bisa jadi karena keramahannya ketika menyapa pengunjung yang datang itu, sehingga orang-orang banyak yang tertarik, atau harga yang diberikan tidak terlalu tinggi, masih ada proses bagaimana negosiasi, bisa tawar menawar, sehingga banyak pembeli yang suka datang ke sana. Nah, jadi kalian tidak boleh iri, kok sih itu banyak banget sih yang datang. Besok dagangannya misalnya mau aku ambil, biar dagangannya cuma sedikit, sehingga yang datang juga sedikit misalnya. Itu tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh iri dengan keberhasilan orang lain. Justru kita harus bersyukur melihat teman kita, saudara kita berhasil ya. Lanjut yang kedua, menjual barang sesuai harga pasaran yang berlaku. Jadi disepakati, misalnya kalau jualan TV tipe ini itu harganya rata-rata di luar sana 3 juta misalnya, kalian pun harganya disesuaikan 3 juta. Jangan sampai yang di luar sana 3 juta, kamunya misalnya jualannya 2.500.000, jadi pengunjung datang semua ke kalian, jadi yang di sebelahnya yang lainnya menjadi sepi nanti ya. Tapi biasanya ada perserikatan dagang itu sudah membuat kesepakatan ya, harga-harga dari barang-barang yang akan dijual. Selanjutnya adalah meneladani sikap positif pelaku usaha orang lain untuk meraih keberhasilan. Tadi yang Ibu bilang, oh si ini sukses jualannya, banyak pengunjung yang datang. Kita cari tahu, kita tanya resepnya apa sih, caranya gimana sih supaya banyak pengunjung yang datang. Nah, kan kalau yang tadi kan contohnya, oh ternyata karena keramahannya, karena kelembutan tutur katanya sehingga banyak yang datang misalnya. Itu yang kalian contoh dalam melakukan usaha ya. Yang berikutnya adalah memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan usaha seperti usaha kita ya. Nah, itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya, kalian cermati. Jadi kalian bisa cari sumber belajarnya selain dari video yang Ibu sajikan. Banyak sumber-sumber yang lain. Bisa kalian baca lagi buku-buku pena, bisa lagi browsing internet. Tapi ingat, dengan catatan harus didampingi ya. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Tentunya yang Ibu sampaikan ini hanya sedikit sekali dari ilmu yang Allah miliki ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar dari sumber manapun. Yang penting intinya, karena kalian masih anak-anak, harus didampingi oleh orang tua masing-masing ya. Nah, itu saja, nanti ada tugas menyusul disampaikan di WA group. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kesehatan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.